selamat datang di Jalutak. Oke, kalau kemarin kita udah sempet jalan-jalan dan kulineran bareng nih, kali ini kita bakal ngobrol santai dan sharing-sharing tentang PMM. Apa sih PMM itu? PMM adalah Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Kita mau ngulik dari A sampai Z. Tentunya gue gak bakal sendirian. Kali ini gue bakal ditemenin sama narasumber pastinya udah keren banget. Kali ini gue ditemenin sama Kak Ratu Mulya. Halo Kak. Halo. Oke, Kak Ratu Mulya gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Kak Ratu Mulya katanya udah pernah ikut PMM ya. Itu PMM waktu tahun berapa dan kapan gitu? Pas tahun 2022, kebetulan aku angkatan kedua. Wah, angkatan kedua, berarti batch 2 ya? Iya. Kalau mau ngikutin PMM itu syaratnya apa aja sih kalau boleh tahu? Syaratnya itu kayak mendaftar biasa sih, dokumen-dokumen, udah gitu nanti kita ada tes juga, namanya tes kebinekaan. Nah, itu tuh tes kebinekaan itu untuk mengetahui kalau kita nih bisa nggak untuk beradaptasi dengan suku dan ras yang berbeda. Karena tujuan dari PMM ini juga yang aku ketahui bahwa kita tuh buat bertukar tentang keberagaman. Jadi kita bertukar budaya dan bertukar juga pengalaman-pengalaman kita sebagai mahasiswa kayak gitu. Tapi kan itu berarti kita dikirimnya ke kampus lain ya. Itu kampusnya ada ininya nggak sih Kak? Kayak ada kriterianya nggak sih harus kampus yang di luar Pulau Jawa kah atau kampus yang memang ya udah sesuai kita pilih aja? Kebetulan kita tuh diutamakan itu untuk keluar Pulau Jawa. Karena apa? Karena kalau misalnya kita di sesama pulaunya itu untuk bertukar budaya itu menurut aku kayak masih kurang gitu. Kalau misalnya ya, kita dari Pulau Jawa nih ke luar pulau, seperti waktu itu aku ke Sulawesi Selatan. Wah, itu kulturnya beda jauh banget. Jadi kita dapat pengalamannya lebih lagi. Kita bisa bertukar tentang pengalaman kita, udah gitu tentang budaya-budaya kita. Berarti bukan cuma bertukar ilmu aja tapi bertukar budaya juga ya Kak? Iya, bener banget. Nah aku juga mau tanya deh sedikit, kan pastinya kita pergi ke kampus luar kan, bukan di Untirta gitu. Itu bakal ganggu gak sih kayak kuliahnya di Untirtanya gitu? Sebenarnya enggak, karena dari sistem pertukaran mahasiswa merdeka ini ada yang namanya konversi. Jadi kita itu diharuskan untuk mengambil 20 mata kuliah, 20 SKS. Jadi nanti SKS itu bisa dikonversi. Jadi dari ini tuh kita bukan bertukar tentang budaya aja, tapi kita bisa mengambil lintas jurusan. Jadi kita bisa menambah pengalaman baru, belajar baru tentang jurusan-jurusan lain. Wah, seru juga ternyata ya teman-teman ya. Berarti di sana bukan cuma bertukar budaya, tapi juga bertukar ilmu juga. Iya, benar ya. Terus abis itu aku juga mau tanya, ada nggak sih kayak hal-hal yang perlu dipersiapin, kayak entah itu dari finansialnya atau mentalnya sendiri nih? Mungkin dari beberapa dari teman-teman yang nonton mungkin ada yang belum pernah ngekos gitu, itu bisa dikasih tipsnya nggak? Karena waktu itu aku angkatan kedua ya, jadi itu masih proses, kayaknya belum mantep gitu untuk pertukaran mahasiswa. Jadi menurut aku yang harus disiapkan itu pertama itu finansial, karena dari untuk uang bulanan yang masuk itu kita ngaret banget. Waktu itu aku sempat ngaret 3 bulan, jadi 3 bulan banget cair. Iya. Jadi kalau misalnya kita finansialnya nggak ada kayak uang yang gak pegangan, gitu, nggak ada pegangan backupan sendiri, itu menurut aku jangan dulu deh. Karena dari pengalaman aku yang di PMM 2 itu sempat ada yang dimana mahasiswa itu sampai tidur di masjid karena nggak dapat kos. Iya. Berarti itu kos kita nyari sendiri, iya, bener banget. Nggak disediain dari kampus asal atau gimana, itu nggak ada? Pas dari aku yang batch 2 itu kita nyari sendiri. Jadi kita sampai sana itu nyari sendiri. Sebenarnya dibantu sih, dibantu cari, cuman ya kita juga kayak menyesuaikan sendiri gitu. Balik lagi ke gimana pengelola dari pihak yang penerima kampus itu. Berarti kebijakannya beda-beda ya, sesuai kampus tujuannya masing-masing. Nah, kan kayaknya udah batch kedua kan, berarti itu kayak masih banyak banget orang yang belum tahu istilahnya gitu ya. Tapi kayaknya itu tahu dari mana? Aku tahu karena dari cutting aku ada yang pernah ikut juga. Jadi kayak coba aja nih, udah gitu lumayan juga pengalaman pertama kali buat kayak pertukaran, pertama kali jadi anak rantau, pertama kali ngekos. Kebetulan kan aku orang sini juga ya, jadi nggak ngerasain yang namanya ngekos, nggak ngerasain yang namanya
kuliah jauh, jadi aku pengen ngerasain gitu pengalaman baru. Menurut aku kayak itu new experience yang luar biasa sih buat aku, sangat keluar dari berkesan. zona nyaman juga Iya, berarti bener ya. banget. Terus aku mau tanya nih Kak, balik lagi, tadi kan kayaknya udah bilang kayak pengalamannya di PMM sedikit tadi udah diceritain kayak gimana-gimana, tapi boleh nggak kasih tahu kayak sedikit lah tips and trick nih buat kayak bisa lolos, buat teman-teman mungkin nih yang apalagi adik-adik maba yang baru tahu PMM, bisa persiapin dari sekarang itu apa aja tips and triknya? Sebenarnya tips and triknya itu yang pertama, karena cuman seleksi berkas berkas dan aja kayak ya? tes kebinekaan itu pastinya dilihat yang paling utama itu dari IPK sih menurut aku, karena dari aku dan pengalaman teman-teman aku yang lolos itu mereka IPK-nya di atas 3,5. Wah, iya. berarti buat adik-adik maba nih persiapin ya IPK-nya itu berapa Kak? 3,5 tuh. Kayaknya waktu itu IPK-nya boleh tahu gak berapa? Boleh, gak apa-apa lah, di spill aja ya di sini kan kita sharing-sharing aja. Kebetulan waktu itu 3,89 Wah. karena masih maba juga kan, masih ambis-ambisnya. Tapi itu keren banget 3,9. ini Bentar lagi juga 4 tuh, keren banget tuh kayak aduh, kalau ini mah udah buat adik-adik maba bisa dicontoh ya, mungkin IPK-nya bisa sama kayak ya Kak Ratu Mulia atau bisa lebih tinggi dari Kak Ratu Mulia. Tapi itu kan tadi IPK dan berkas ya, tapi ada nggak sih Kak esai, kayak ada penulisan esai atau pas wawancara itu apa gitu loh yang tips and triknya? Yang menurut kayaknya tuh ini kayaknya penting nih, ini menurut gue bisa lolos gitu. Sebenarnya kalau tips and trick yang lain nggak ada sih, paling kita nyari aja nih peluang untuk bisa masuk, karena di PT-PT penerima itu ada yang namanya kuota. Jadi setiap universitas tuh kuotanya beda-beda, ada yang 300 mahasiswa, ada yang 100 mahasiswa. Jadi waktu itu aku pilihan pertama itu di Universitas Hasanuddin, itu di Makassar, itu kuotanya 300 peserta. Jadi peluang aku buat bisa lolos PMM itu besar banget dibanding aku ngambil univ-univ lain. Dan pilihan kedua aku itu di Universitas Ganesha, itu kuotanya cuma 150. Jadi menurut aku kayak pinter-pinter kalian aja sih nyari peluangnya, karena menurut aku kuota dari PT penerima itu sangat berpengaruh. Berarti sama aja kayak kita seleksi mau masuk kuliah berarti ya, itu Iya. rebut-rebutan juga ada kuotanya. Kirain aku kayak ya udah daftar aja gitu, terus ngisi esai, udah kelar. Ternyata agak PR juga ya teman-teman, tapi keren banget nih buat kayak apresiasi dulu dong, tepuk tangan buat kayak ya. Oke. Ngomongin PMM nih, pastinya nggak lengkap juga ngebahas pengalaman seru. Kan tadi kan udah kayak aduh tadi sampai temennya ada yang di musola katanya. Pasti dong semua pengalaman itu pasti ada pengalaman serunya aja. Boleh di-sharing nggak pengalaman seru selama ikut PMM itu menurut kayak apa aja? Jadi pengalaman seru PMM menurut aku tuh, jadi di pertukaran mahasiswa Merdeka itu kita di hari Sabtu sama Minggu itu ada namanya modul Nusantara. Modul Nusantara itu kita buat kita untuk mengeksplor dari kayak misalnya wisata-wisata, makanan-makanan. Nah di situ kita belajar dan kita bertukar pengalaman. Nah di modul Nusantara itu kita dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok. Jadi aku ada kelompok modul Nusantaranya. Udah gitu setiap Sabtu sama Minggu itu kita bakal jalan-jalan wisata kuliner atau wisata-wisata sejarah dan lain-lain yang ada di wisata budaya yang ada di Makassar kayak gitu. Jadi menurut aku itu sangat-sangat yang membekas sih, karena emang tujuan lainnya untuk ikut PMM itu jalan-jalan sih menurut aku. Buat healing gratis gitu healing ya. gratis dibiayain pemerintah. Apalagi coba healing gratis dibayarin pemerintah gitu. Iya. Terus juga ada nggak sih menurut kakak nih pengalaman PMM itu bisa ngebuka jenjang ke depannya, atau kayak ya udah itu cuma buat kenangan aja, itu bisa nggak sih buat jenjang ke Menurut depannya? aku PMM ini ngebuka banget jenjang aku buat kedepannya, karena apa, dari PMM ini aku bertukar sama aku punya kenalan, punya relasi yang dimana dari berbagai kampus. Waktu itu kebetulan aku satu kampus sama yang dari UI, dari UGM, iya. Jadi menurut aku walaupun aku nggak bisa masuk ke kampus top favorit di Indonesia ini, jadi aku setidaknya punya temen gitu dari kampus-kampus top kayak gitu. Dan menurut aku itu juga bisa ngebuka jenjang karir kedepannya, karena apa? Waktu itu aku pulang dari situ aku dapat banyak info, seperti waktu itu aku pernah juga ikut konversi Uni Eropa yang diadakan Uni Eropa. Udah gitu itu juga dihadiri langsung sama perwakilan PBB dari Ukraina. Itu aku dapat infonya dari teman-teman PMM yang udah berpengalaman. Jadi menurut aku
itu tuh membuka banget karena relasi itu ngebuka Iya, karir kita ke relasinya depannya. penting, iya kan, relasi itu banget. penting, bener kata orang kan relasi itu penting, walaupun kita nggak masuk top 10 gitu ya istilahnya Untirta ini ya biasa-biasa aja, tapi kita punya relasi dari top 10, itu keren banget, bisa dicontoh tuh teman-teman. Tapi kan buat kalau yang introvert kan pasti malu-malu ya Kak, gimana sih tipsnya biar nggak malu-malu gitu loh, kayak duh nggak mau aku mau bukan dari top 10, malu, nggak bisa bergaul sama yang lain. Aku juga sebenarnya awalnya kayak ngerasa, duh aku dari kampus yang nggak terkenal, nggak cukup terkenal. Apalagi waktu itu kampus aku lagi gitu lagi trending di lagi Twitter trending gitu kan, ya gara-gara apa dijemur. Dijemur iya. Nah jadi aku ngerasa aduh, dan teman-teman aku kalau misalnya ditanya dari kampus mana, dari kampus Untirta, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, itu mereka kayak nggak tahu. Nah di situ menurut aku awalnya aku minder, tapi itu kesempatan aku gak sih buat memperkenalkan kampus aku. Dan sekarang terbukti gak sih Untirta sekarang masuk top 30 besar. Wah, ternyata Untirta udah masuk top 30 besar nih teman-teman. Berarti menurut Kayaya tadi balik lagi relasinya itu masuk ke teman-teman top 10 bisa ngebantu banget ke depannya. Jadi buat teman-teman gak boleh insecure lagi kayak, duh malu banget masuk Untirta. Bangga aja dulu ya masuk Untirta, kan kampus kita kampus jawara. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa, bangga aja karena mau dimanapun kita kuliah, kalau kita berlian ya pasti kita bakal bersinar dong. Iya benar banget. Terus salah satu ini lagi, kan kita Kak Ratu kan PMM di luar kampus selain di Untirta, itu ada nggak sih perbedaan budayanya? Kalau misalkan nih di sini kita misalkan makannya ya udah yang biasa kita makan aja, tapi kan pas waktu pertukaran mahasiswa pasti menyesuaikan kan budaya, makanan dan kultur orang-orangnya pasti beda ya. Itu gimana sih cara ngatasinnya? Sebenarnya yang agak culture shock di Makassar itu orang-orang di sana itu pakai iya. Kita iya itu nggak sopan kan. Jadi di sana itu iya walaupun kita sama kayak dosen sama orang lebih tua itu kita pakainya iya bukan iya. Jadi iya itu udah termasuk sopan di sana. Dan yang aku kagum juga ternyata di sana tuh mahasiswa dan dosen itu masih menggunakan bahasa daerah. Jadi dari sistem pengajaran juga masih ada memasukkan bahasa-bahasa daerah. Kalau di kita enggak ada kan. Kalau di kita masih kayak gue lo gitu. Iya, gue lo, dan kita udah kayak terkontaminasi udah terbiasa untuk ngomong gue lo gitu kan. Kalau di sana masih pakai bahasa daerahnya berarti ya. Mereka masih melestarikan bahasa daerah itu. Bahkan dari sistem perkuliahan juga mereka masih pakai kayak misalnya iya Ji, iya Mi, mau kemana Mi, kayak gitu. Berarti itu sedikit culture shock banget ya, kayak aduh gimana ini, tapi cepet gak sih belajar budayanya gitu? Cepet sih karena orang-orang di sana ramah-ramah juga, jadi kita diajarin. Jadi nanti kalau misalnya ditanya atau menjawab kita pakai iya. Misal kalau misalnya Ki itu ke yang lebih tua, Ji itu ke yang ini gitu. Berarti mereka mau ya ngebantu untuk cepat beradaptasi. Oke, berarti bisa dicatat nih sama teman-teman buat adik-adik maba juga. Mungkin tadi kampus tempat pertukarannya Kak Ratu bisa dimasukin ke dalam list karena tadi orangnya katanya baik-baik, ramah-ramah dan juga budayanya juga enak kan buat diitunya. Sama ini nih Kak, salah satu hal yang seru dari PMM itu kan pasti dari teman-temannya. Kalau teman-temannya nggak seru pasti agak susah nggak sih, kayak duh males banget gitu loh kalau teman-temannya nggak seru. Gimana sih rasanya punya temen yang balik lagi tadi, punya temen yang dari kampus pasti PMM kan dari seluruh Indonesia nggak sih, bukan cuma dari Pulau Jawa aja. Itu rasanya gimana sih, bertukar budaya nggak sih kalian, kayak Kak Ratu ini dari Serang Banten, misalkan temennya yang dari UI itu dari Jawa Barat atau dari mana, itu bertukar nggak sih? Iya, dan kebetulan juga aku tuh satu kos kan 5 orang. Nah, dari 5 orang itu yang pertama kita tuh beda agama semua. Yang pertama aku Islam kan ada yang namanya NU Muhammadiyah. Nah, yang teman aku satunya itu Muhammadiyah. Udah gitu teman satu aku lagi ada yang Hindu, Kristen, Protestan sama Katolik. Jadi kita tuh benar-benar beragam banget, beragam banget, toleransi. Iya. Dan mereka juga dari kampus yang berbeda. Ada juga yang dari kampus swasta, Presiden University. Presiden University. Iya. Keren banget dong, berarti bener-bener kayak
temennya beragam ya, bukan cuma dari teman-teman yang negeri aja, tapi ternyata swasta juga ada ya. Iya. Aku kira tuh cuma negeri aja tahu Kak. Aku juga pertama ngiranya kalau misalnya PMM ini kampus Merdeka itu cuman kayak bernaungan kayak negeri doang. Ternyata enggak. Itu gimana kampusnya sih kalau misalnya kampusnya mendaftarkan ikut kayak udah di bawah naungan kayak kampus Merdeka itu mereka bisa mengikuti program-program. Oh, berarti bukan cuma kampus Iya. negeri aja, bukan PTN aja. Iya. Tapi kalau UIN nggak masuk ya? Karena UIN enggak, karena UIN berbasis Islami. Oh, Jadi itu berarti- beda kalau nggak salah. berarti UIN dibawa Kemenag mungkin Iya. ya. Kalau ini dibawa ke Mendikbud. Iya, benar. Tapi ada nggak sih Kak hal yang kayak memorable banget, kayak seru banget nih sama teman-teman, atau hal kocak misalkan di kosan, duh makanya Indomie doang nih, atau gimana gitu sama teman-teman? Sebenarnya kalau misalnya hal kocak banyak ya, apalagi kalau misalnya kita di kamar tuh selalu kayak waktu itu juga pernah sempet, jadi kita beli kayak panci listrik gitu. Iya. Itu kita nggak tahu kalau misalnya mau dimasukin ke stop kontak itu harus ada airnya dulu. Nah kita masukin langsung dan itu meledak. Hah, meledak? Iya, itu pertama kali. Tapi nggak apa-apa kan? Maksudnya kayak cuma ya Nggak meledak apa-apa kecil sih. doang Iya, gitu. meledak kecil. Cuman kan baru beli langsung ini langsung rusak. Jadi itu belinya dari kita uang yang cair 3 bulan itu. Mana cairnya lama Iya, udah Mas. meledak lagi. Iya. Tapi nggak apa-apa, itu jadi pengalaman, bisa diceritain ke anak cucu nanti. Iya. Jadi kayak nenek dulu pernah kompor listriknya panci listriknya meledak kan, Iya. itu jadi pengalaman yang ini ya Kak. Terus ada nggak sih hal penting kayak selain koneksi juga sama teman-teman, relasi di luar, kayak mungkin koneksi sama dosennya, mungkin ada beda nggak sih, kayak gini deh, cara ngajar dosen di sana sama dosen di sini itu ada bedanya nggak? Sebenarnya beda banget sih menurut aku, karena di sana tuh jujur banget aku di sana tuh nggak ada yang kenal namanya nyontek. Hah, Karena kita kalau tuh- di sini udah lumrah kan, Iya. kayak aduh ChatGPT aja nih gitu. Iya, makanya pas di sana tuh kita satu kelas tuh yang ngawasin kalau misalnya UAS sama UTS tuh 3 dosen. Wah, banyak banget. Iya, 3 dosen. Udah gitu kita tuh bener-bener diawasin, dan sistem di sana tuh ada yang kita tuh belajar dulu. Jadi aku kalau misalnya besoknya mau ada MK juga harus belajar dulu. Karena apa? Karena dosennya kayak langsung sistemnya nunjuk-nunjuk kayak gitu. Wah, itu nggak berarti- peduli, kita nggak dipisahin kayak mahasiswa PMM atau mahasiswa asli Sama gitu, Unhas, nggak dibeda-bedain Iya, berarti. bener. Wah, Kak sedikit tuh pressure nggak sih Kak kalau kayak gitu, tapi seru Iya, juga bener. ya? Tapi seru juganya karena di situ tuh kita 1 bulan sekali tuh ada yang namanya kuliah umum. Itu kayak di Baruga gitu, di Baruga. Baruga itu auditorium. apa? Auditorium. Oh, auditorium. Itu kita biasanya ngundang kayak dosen praktisi dari luar kampus kayak gitu. Berarti ada bedanya juga. Kalau di sini kan kayak ya udahlah, yang penting gua ngerjain, mau dosen tahu nyontek juga bodo amat gitu. Itu Iya. udah habit. Mungkin itu bisa dicontoh nih dari ada beberapa dosen yang di sana juga. Setiap kampus kan pasti punya ciri khasnya sendiri ya Kak. Kalau di tempat Kakak kemarin PMM itu ciri khasnya apa? Kalau itu kita tuh karena kampus merah sih, ciri khasnya kampus merah sama ayam jantan dari timur kan. Wah, ayam Universitas jantan dari timur. Iya, Hasanuddin kan. Dan kita juga ternyata belajar, kalau di sini juga kan kita Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sama ada Universitas Maulana Hasanuddin, Hasanuddin. Nah, iya. itu ternyata aku juga belajar kayak sejarah juga tentang Sultan Sultan Hasanuddin. Hasanuddin. Itu ada kaitannya juga sama yang di Makassar. Oh, ternyata dulu sejarah juga ada kaitannya sama iya, ada Makassar. tapak tilasnya gitu. Wah, berarti itu mah udah aja kena nenek moyang ke sana Iya. gitu ya berarti ya. Tapi seru kan Kak pengalamannya, maksudnya kayak nyesel nggak sih ngikut PMM harus ninggalin kampus tercinta ini gitu selama Enggak sih, 6 enggak bulan. nyesel banget. Enggak nyesel sama sekali karena pengalaman yang aku dapat itu benar-benar di luar ekspektasi aku sih. Aku bisa jalan-jalan gratis, dibayarin sama pemerintah. Aku bisa merasakan yang namanya ngekos. Udah gitu aku juga bisa merasakan berangkat sendiri, naik pesawat sendiri keluar pulau. Itu pertama kali aku sih naik pesawat sendiri keluar pulau. Karena kan kebetulan juga keberangkatan aku tuh terakhir, dan aku mahasiswa dari Untirta sendiri yang Di berangkat. kelompok Iya. itu sendiri? Iya. Oh, berarti kalau misalkan per kelompok itu ada berapa mahasiswa sih? Ada yang 15 sampai 12 mahasiswa. Oh, berarti per kelompok itu 15 sampai 12 sampai 15 mahasiswa Iya. ya.
Tadi Universitas Hasanuddin sama aku mau nanya deh, Untirta sama Unhas itu ada perbedaan yang mencolok nggak sih selain yang tadi dibilang ayam jantan sama kampus merah, itu ada perbedaan lain nggak selain itu? Menurut aku ada sih pastinya ya. Perbedaannya Iya. tuh dari fasilitas iya, dari fasilitas dan dari prestasi sih. Waduh. Karena kalau misalnya aku juga milih Universitas Hasanuddin karena aku sebelum search dulu. Iya. Kalau misalnya universitas di luar Pulau Jawa tuh yang bagus apa gitu. Ternyata Universitas Hasanuddin itu merupakan universitas top pertama yang paling bagus di luar Pulau Jawa. Dan yang paling aku syukurin juga, aku kenal sama orang-orang hebat di Unhas. Yang Boleh kasih tau nggak siapa orang-orang hebatnya? Ada Kak Rifli, Kak Kak Dodi. Mungkin bisa say hi sama Kak Hai. Itu mereka memotivasi aku banget sih. Mereka kayak ikut kayak event-event internasional. Bahkan mereka mau waktu itu ada Kak Abdi juga. Kak Abdi bahkan dari kelas internasional itu mewakili Indonesia di konversi pemuda di Korea waktu itu. Bareng Kak Deris Nagara juga. Wah, keren banget ya. Berarti bertukar pengalaman dan bertukar cerita tentunya. Terakhir nih, pertanyaan terakhir, udah gak kerasa banget ya ngobrol dari tadi, udah sharing-sharing. Ini pertanyaan terakhir tapi semoga ini bisa bermanfaat ya sama teman-teman semua. Kalau buat kita nih yang masih ragu buat daftar PMM, itu gimana sih ngatasinnya? Kayak mungkin Kak Ratu bisa ngasih motivasi buat teman-teman yang masih ragu. Menurut aku juga awalnya ragu karena aku takut kalau misalnya nanti di sana aku menghadapi kayak culture shock yang bener-bener nggak bisa aku atasin dan aku bakal sendiri. Tapi menurut aku kesempatan itu nggak datang 2 kali. Apalagi kan untuk ikut program ini kita dibatasin semesternya kan. Dan menurut aku mumpung kita masih maba atau misalnya semester kita masih senggang-senggang, menurut aku ikutlah. Karena pengalaman Kapan lagi jalan-jalan ya, dibayarin sama pemerintah dan kita kan? bisa merasakan mengeksplor budaya-budaya dari yang budaya kita yang berbeda. Udah gitu kita bisa merasakan menjadi mahasiswa di kampus lain, punya 2 almet, punya 2 KTM. Seru banget gitu. Itu pastinya. Nah, buat teman-teman apalagi adik maba nih, jadi kalian udah sedikit tahu lah ya, kan tadi udah sharing-sharing nih sama Kak Ratu tentang kayak PMM itu apa, tips and triknya apa, mungkin itu bisa dicatat dan bisa diaplikasikan. Kapan sih pembukanya lagi kalau boleh tahu? Kebetulan untuk tahun ini PMM itu ditiadakan dulu. Sedih banget. Karena semoga tahun depan ada ya. Semoga tahun depan ada lagi sih, tapi emang pasti ada lagi sih. Dan semoga ya, karena menurut aku ini worth it banget sih, karena kita bisa belajar dari kampus lain dan kita juga bisa bertukar pengalaman, bertukar budaya, bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air. Iya, betul. Iya. Jadi budayanya bukan cuma Baduy, Banten aja gitu ya. Gitu. Seru banget nih, makasih banget ya Kak udah sharing-sharing. Ini ilmunya sebenarnya bermanfaat banget kayak buat teman-teman juga. Balik lagi kayak tadi udah Kak Ratu tadi udah ngasih motivasi bahwa kita tuh jangan ragu untuk memulai karena PMM ini worth it banget loh, apalagi buat kalian kayak Kak Ratu tadi yang katanya nggak pernah ngekos, sekarang udah ada pengalaman ngekos, mana keluar pulau lagi, itu kan pengalaman yang keluar dari zona nyaman. Wah, mungkin kayaknya kita udah terlalu banyak ngobrol nih. Buat teman-teman di rumah juga jangan lupa untuk siapin berkas-berkasnya, siapa tahu nanti tahun depan itu dibuka lagi. Jadi kali ini aku Laila mau pamit undur diri dan kayaknya juga pasti kita semua nanti ketemu lagi di program yang lain. See you!